Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ada kewajiban lain yang perlu kita perhatikan sebelum Ramadan meninggalkan kita. Apa itu para pemirsa? Antara lain adalah zakat. Terutama nanti pada akhirnya itu adalah zakat fitrah. Tidak akan sampai ke langit seluruh pahala yang kita lakukan di dunia ini, di dalam kehidupan ini, sebelum kita membayar zakat fitrah, terutama khususnya bagi mereka yang betul-betul wajib untuk membayar zakat fitrah itu. Zakat ini sangat penting para pemirsa, karena zakat inilah nanti yang akan membersihkan seluruh properti kekayaan yang kita miliki. Khudz min amwalihim sadaqah, ambillah sebagian daripada hartanya itu sedekahnya. Sedekah di sini bermakna az-zakah. Jadi zakat ini sangat penting. Kenapa? Karena inilah Islam. Bukan hanya melulu ibadahnya berisi ritual keagamaan seperti sholat, kontemplasi hablum minallah, ya. Tapi ada zakat, itu kontemplasi yang berkaitan dengan secara horizontal antara sesama umat manusia dan khususnya sesama umat Islam. Ya. Zakat ini betul-betul sangat mendasar sebagai ajaran Islam. Orang yang mengingkari zakat dan sekaligus orang yang tidak membayar zakatnya itu mendapatkan ganjaran yang sangat membahayakan, bukan saja di dunia tapi juga nanti akan sampai ke akhirat kelak. Saya mengingatkan kepada kita semuanya, jangan hanya kita rajin membayar pajak tetapi tidak mau membayar zakat. Padahal kewajiban asasi bagi setiap manusia itu adalah membayar zakat, terutama umat Islam. Ya, bolehkah zakat sekaligus pajak? Enggak bisa. Ya, lain pajak itu disebut jizyah. Sedangkan zakat itu ya zakat atau disebut juga dengan sedekah. Apa perbedaannya? Zakat itu khusus untuk Islam wajib, non-Muslim tidak wajib. Sedangkan pajak atau jizyah, siapapun warga negara itu wajib untuk membayar jizyahnya atau pajaknya. Para pemirsa, dalam masa yang paceklik seperti ini, dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, banyak sekali orang yang di-PHK, banyak sekali orang-orang yang kehilangan bisnisnya, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa lagi menikmati seperti apa yang dulu mereka menikmati. Kenapa? Karena perekonomian keluarganya sudah betul-betul menjadi sangat sulit. Karena itu, posisi zakat bagi orang yang mampu, mohon betul jangan hanya zakat. Alangkah pelitnya bagi seorang muslim kalau pengeluarannya terhadap agamanya hanya zakat. Itulah sebabnya zakat pada masa Nabi dan pada masa sahabat itu nggak populer. Rukun Islam kok nggak populer? Iya. Coba lihat dalam Al-Quran. Lebih banyak Allah menggunakan istilah sedekah daripada zakat itu sendiri, walaupun maksudnya itu adalah zakat. Ya. Khudz min amwalihim sedekah. Ya. Sedekah di situ artinya begini, jangan hanya zakat, lebih-lebihin sedikit deh. Karena kalau zakat itu kan ada asnafnya, tidak boleh diberikan kepada yang tidak masuk asnaf itu. Apa itu asnaf? Yaitu golongan yang ditentukan dalam Al-Quran. Tapi kalau infak, sedekah, jariyah, usyr, humus, apalagi misalnya hibah, itu boleh. Boleh untuk jalanan, boleh untuk non-muslim, boleh untuk siapa saja. Tapi kalau zakat ya, dan wakaf itu memang peruntukannya hanya untuk kepentingan umat Islam. Makanya itu 2,5% coba bandingkan. Deposito kita yang kita simpan di bank berapa bunganya per tahun? Nah ini kan cuma diminta 2,5%. Kita simpan di bank konvensional itu depositonya banyak sekali. Nah kita cuma diminta 2,5%, itu pun juga pelit. Kasih sarung, ya. Harganya miliaran, zakatnya cuma zakat. Nggak begitu. Ada rumusnya, makanya itu ada konsultan zakat, Basnas, di seluruh daerah bisa memberikan bantuan kepada Bapak Ibu yang tidak tahu menghitung perhitungan zakatnya. Jangan hanya kita rajin berkonsultasi kepada konsultan pajak, tapi kita tidak pernah mengenal siapa itu konsultan zakat.
ada rumusnya juga. Zakat pertanian zakatnya berapa? Zakat harta, zakat profesi. Ya kan? Ada jenis-jenisnya itu semuanya itu. Sama-sama pertanian tapi ada tanda hujan, ya ada pengairan, itu beda zakatnya. Nah, kayak itu memang perlu ada semacam konsultan. Saya ingin kepada kita semuanya, mari kita sadar zakat, karena ini setiap tahun kita wajib membayar zakat. Saya mohon kepada kita semuanya, jangan memandang enteng zakat. Kalau ingin selamat dunia akhirat, kalau ingin selamat di kuburan, bayarlah zakatnya. Ya, karena kalau kita tidak membayar zakat, kekayaan kita akan menjadi ular kobra, menjadi ular, menjadi binatang yang sangat membahayakan di alam barzah kuburan kita. Siapa engkau? Aku adalah hartamu yang tidak dikeluarkan zakat. Masih ada kesempatan untuk berzakat. Semoga kita menunaikan zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.